Baik, Pak Ustadz, kita ke informasi selanjutnya. Terpukul akibat gagal panen pepaya dan datangnya pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi seorang petani di Tanggamus, Lampung untuk bangkit. Selama 1 tahun terakhir ini ia membudidayakan talas bening yang mengolahnya jadi tembakau hingga bahan baku kosmetik bernilai jual tinggi. Sebuah kerja keras yang berbuah manis. Talas beneng dengan daunnya yang sangat lebar inilah yang kini jadi tumpuan rezeki bagi pria bernama Asep selama hampir setahun terakhir. Bukan hanya sekadar dipetik, daun talas beneng itu dikeringkan lalu selanjutnya diolah jadi beragam bahan baku, seperti untuk tembakau, obat herbal, dan kosmetik. Padahal hampir setahun lalu, Asep bersama para petani di Pekon Srida di Tanggamus, Lampung sempat terpukul akibat gagal panen pepaya yang terkena serangan bakteri. Pandemi COVID-19 memperparah kondisi ekonomi mereka. Tak ingin larut terpuruk, Asep pun mulai menanam talas beneng yang ternyata hasilnya jauh lebih menjanjikan. Ngelihat bisnis yang dirintisnya menular ke ratusan petani lain di Tanggamus. Bahan baku daun talas beneng dari petani dihargai Rp2.000 per kilogram. Harga ini bisa lebih tinggi jika daun yang dijual sudah dikeringkan terlebih dulu. Prosesnya itu daun basah, diperam hingga menguning. Setelah menguning baru kita rajang. Lalu dijemur seharian. Nah, setelah itu kering di bawah air 10 tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas itu sehari bisa kering. Tak hanya dijual di pasar setempat, olahan daun talas beneng ini bahkan diekspor ke mancanegara. Ya, industri rumahan yang digeluti Asep berbuah manis. Budidaya talas beneng mampu membangkitkan roda ekonomi di tengah pandemi. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Berita tadi mengingatkan kita pada salah satu firman Allah SWT bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan ya Allah. Inna ma'al usri yusro, gitu Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ini kan peristiwa tadi ada pelajaran bahwa manusia tidak boleh berputus asa, pasti ada jalan keluarnya. Tapi kan ini kan kalau kita menasehati teman atau keluarga yang sedang kesusahan ini kan tidak segampang itu Pak Ustadz. Nah, apa baiknya tips yang bisa Ustadz kasih pada teman-teman kita yang dalam keadaan sulit sekarang Ustadz belum menemukan istilahnya tujuan hidupnya atau belum keluar dari kesusahan hidupnya Pak Ustadz? Ya, memang dunia ini sunnatullahnya, ketetapan Allah adalah 2 keadaan. Keadaan kesenangan atau keadaan kesulitan. Karena 2 keadaan itulah, maka inilah cara kita ya mengikuti 2 keadaan itu. Yang pertama tentu bersyukur saat kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Kemudian bersabar saat kita mendapatkan ujian atau kesulitan. Nah, dalam konteks sabar ini, sabar itu dibagi 2. Ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif. Kalau sabar yang pasif itu nerimo saja, tidak ikhtiar. Sudahlah, saya mau begini aja sudah cukup. Ini sabar yang pasif. Tapi sabar yang aktif adalah, ya Allah, berikan jalan keluar. Hamba sedang diuji, namun hamba yakin anugerahmu amat sangat lebih luas daripada ujianmu. Rahmatmu lebih tinggi dari semua ujian-ujianmu. Ketika kita yakin, berarti kita menjalankan kesabaran yang aktif. Bahasa surat Yusuf, kesabaran yang aktif ini adalah sobrun jamil, kesabaran yang baik. Iya, kesabaran itu adalah solusi. Tapi sabar yang dimaksud oleh para ulama adalah sabar terus ya. Kita berikhtiar, sabar dengan usaha yang maksimal, sabar dengan munajat yang maksimal. Dalam keadaan bagaimanapun, insya Allah solusi sabar yang aktif, ini Allah akan menurunkan pintu-pintu ya kebaikan, pintu-pintu rahmatnya. Di pesantren ada pepatah Arab, tidak ada kesenangan melainkan setelah kesulitan. Berakit-rakit dahulu, insya Allah berenang-renang ke tepian. Namun ketika berakit, membutuhkan kesabaran yang aktif, maka insya Allah hasil akhir dunianya kebaikan, hasil akhir akhiratnya pula adalah kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Ustadz, apakah ada amalan atau doa khusus yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki? Kan katanya banyak yang melakukan sholat duha, begitu Pak Ustadz, sholat tahajud. Tapi jangan kayak teman saya Pak Ustadz, sholat tahajud sama duhanya tuh kayak dikencengin banget, tapi kadang-kadang sholat subuh enggak Pak Ustadz gitu, sholat asar enggak gitu Pak Ustadz. Jadi dia mikirnya sholat duha aja untuk mendatangkan rezeki begitu Ustadz. Gimana Ustadz? Ada amalan khusus tersendiri nggak Ustadz atau doa? Ya, amalan itu ada 2. Ada amalan yang wajib dan ada amalan yang sunnah. Yang wajib itu dikencengin. Sholat 5 waktu yang wajib.
Nah, yang sunnah itu namanya tambahan. Di mana-mana namanya sunnah nafilah tambahan. Maka ketika ia sudah memenuhi yang wajib, ia tambah yang sunnah. Itulah yang paling membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatir kalau kita mengabaikan yang wajib, maka kita berdosa. Lebih baik kita jalankan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Kita tambah yang sunnah, sholat duha, membaca surat Al-Waqi'ah, memohon ya dibukakan pintu rizki, banyak membaca doa-doa rizki. Ada doa atau ayat 1000 dinar, kita baca seluruhnya. Tapi jangan lupa, kita punya kewajiban utama, dan kita insya Allah setelah itu barulah menambah dengan keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang wajib itu akan menjaga kebaikan kita, yang sunnah akan menambah kemuliaan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita walaupun bersabar ataupun berdoa begitu, tapi juga harus ada ikhtiarnya begitu Pak Ustadz ya. Harus ada jalan yang kita lakukan, harus ada usaha yang kita lakukan begitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, terakhir pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa hal yang ini mengganggu begitu Pak Ustadz. Apa bedanya kita banyak rezeki yang berkah yang halal sama kita dikasih istidrak sama Allah Pak Ustadz? Nah ini Ya, kan beda Pak Ustadz ya, maksudnya sama-sama dikasih banyak gitu Ustadz, tapi ini yang berkah yang mana ya gitu, karena kan takutnya ini satu cobaan juga untuk kita gitu Pak Ustadz. Penilaiannya ada dua Mas Asraf. Ya. Yang pertama adalah sisi kemanfaatan, Oke. yang kedua adalah sisi kebaikan. Kalau itu bermanfaat untuk dirinya, sebanyak apapun berkah. Kalau tidak bermanfaat, tidak berkah. Atau yang kedua, sebanyak apapun karunia Allah, kalau dia baik adalah berkah. Tapi kalau dia tidak baik, tidak berkah. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan berapa hartanya, tapi bagaimana bermanfaat untuk dirinya, bagaimana baik untuk dirinya. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yang paling banyak memberikan kebaikan dan kemanfaatan insya Allah. Jadi bagaimana dia memanfaatkan hartanya untuk kualitas dirinya begitu Pak Ustadz ya, dan juga sebanyak apa dia bersedekah dan sebagainya. Intinya untuk kebaikan begitu Pak Ustadz.